Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al muallif hadzal kitab wa ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan magfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hajat Yayasan Darus Sa'id ya, kemarin Bu lebaran silaturahim ke PT BPM, insyaallah habis lebaran ini kita lanjutkan pembangunan Yayasan Darus Sa'id yang lantai 2. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran, yang utamanya diberikan kemudahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala ya aliyu lamma khalaqallahu al-jannata qalat ya rabbi lima khalaqtani qala likulli sakhiyyin wa taqiyyin wa qalat raditu wa qalatin naru ya rabbi lima khalaqtani qala likulli bakhilin wa mutakabbirin qalat ana lahuma wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita libur ya,
menghadapi bulan suci Ramadan, lalu Idul Fitri. Alhamdulillah hari ini masih bulan Syawal ya Bu. Masih bulan Syawal. Ya, tak lupa kami ucapkan minal aidin wal faizin. Ya, karena masih suasana lebaran. Rengginang juga masih ada, alhamdulillah. Walaupun tinggal masih ada. Masih ada Bu. Itu saya yang belum digoreng juga masih ada ono. Kalau mau ntar saya bagiin atu-atu. Goreng sendiri di rumah. Iya. Dodol juga masih ada ono. Udah pada buluk. Uli udah pada keras ono masih ada. Iya. Kan yang enak emang itu ya. Uli ini yang buluk-buluk kita kupasin, kita teriguin, kita goreng dah. Kan gitu ya. Uli juga begitu ya. Nah, itulah berkahnya Ramadan. Selesai Ramadan kita Idul Fitri. Kalau kata orang tua dulu, puasanya sebulan, lebarannya sebulan. Insyaallah. Ya, mungkin ibu-ibu juga kemarin ada yang belum ketemu ya. Ya, sekarang hari ini ketemu silaturahim. Kita sama-sama bermaaf-maafan. Mudah-mudahan hadirnya kita, silaturahimnya kita membawa banyak keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu istiqomah ya, menjalankan syariat-syariatnya sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sehat ya Bu? Sehat ya. Baju baru itu enggak? Tas ya. Yang kelihatan baru romana tasnya gitu. Itu tas romana ada yang masih gempi banget. Kayaknya belum dipakai ya. Baru ini dipakai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangatnya baru ya Bu ya. Karena memang sesuai dengan namanya nanti ini bulan Syawal. Bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan ya. Bulan peningkatan. Jadi bohong kalau di bulan Syawal kita nggak ada peningkatan. Makanya doa kita di bulan Syawal ini mudah-mudahan sesuai dengan nama bulannya, yaitu bulan peningkatan. Apa-apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin mudah-mudahan jadi terus menjadi kebiasaan kita dan bisa terus kita tingkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita, semuanya meningkat. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang ada pada diri kita, keluarga kita semuanya meningkat. Uang belanja meningkat, kan gitu ya. Gaji meningkat ya. Ada yang ngomong, saya Pak Ustadz habis puasa lalu lebaran emang meningkat gaji saya. Gaji yang di perut nih katanya. Gaji. Itu bukan gaji itu mah ya. Lemak itu. Tapi mudah-mudahan meningkat semuanya ya Bu. Ya, sehat semuanya. Kita lanjutkan bacaan kita. Ya, pengennya katanya kalau hari pertama ngaji mah katanya halal lebih halal aja. Ya langsung aja dah kita ngaji ya. Kalau memang udah lama nggak ngaji. Ini otak juga Bu. Ya otak kita. Ternyata kan otak kita itu kalau dipakai untuk belajar itu beda Bu dengan ketika otak kita itu kagak dipakai untuk belajar. Ternyata ketika lagi kita pakai nih otak kita untuk belajar, itu jadi otak kita kayak apa? Kayak satu pabrik yang sedang bekerja, yang ini bikin ini, yang bikin ini bikin itu. Nah, itu berbarengan semuanya bekerja. Nah, emang ini otak kita kalau nggak dipakai untuk ya berpikir, untuk belajar, ya lama-lama jadi jumud. Termasuk saya pribadi Bu. Ya kalau nggak ngaji-ngaji, nggak baca-baca, ya itu jadi otaknya jadi jumud. Itu jadi males. Nah, tapi kalau kita pakai untuk berpikir, kita pakai untuk belajar, mempelajari ilmu pengetahuan, mudah-mudahan sel-sel otak kita itu akan terus berkembang lagi kan gitu ya. Walaupun ada yang bilang orang kalau udah tua ngaji seperti melukis di atas
Air enggak juga, Bu. Ya, karena ada perintah yang namanya orang belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Jadi ibu-ibu jangan pernah berhenti ngaji terus. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau belum mati jangan berhenti ngaji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Udah ketemu belum, Ibu? Ya kan udah ditandain ya. Ini di rumah juga dibaca-baca kan ya? Iya. Jadi belum ketemu ya. Bel. Iya. Baca. Ya maklum ya Bu, maklum. Ya namanya kita banyak urusan, ya banyak urusan. Ya jangankan ibu-ibu, saya juga kepegang ini enggak kepegang Bu. Baru ini kepegang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Lamma khalaqallahul jannata. Qalat ya Rabbi lima khalaqtani. Qala likulli sakhiyin wa taqiyin. Qalat raditu. Ya Ali. Ya ini masih tentang wasiat-wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali ya. Wasiatul Mustafa ya. Wasiat-wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali. Ya, Sayyidina Ali nih diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahul jannata. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan surga. Ya. Mana duluan, Bu? Surga diciptakan sama kita. Mana duluan? Ya, surga dulu ya. Surga, neraka tuh udah ada duluan, udah disediain semua. Ya, baru ya bumi juga udah diciptakan, semua alam. Ya, alam semesta ini udah diciptakan semuanya, barulah diciptakan siapa? Manusia. Nah ini ketika Allah menciptakan surga, lamma khalaqallahul jannata qalat, maka berkata ia. Siapa yang ngomong ini? Surga. Ya, surga itu bisa bicara ya di hadapan Allah. Jadi ketika surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu surga ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qalat ya Rabbi lima khalaqtani. Ya, surga itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Tuhanku, lima khalaqtani, kenapa engkau menciptakan aku? Ya, surga nanya tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa aku diciptakan? Ya, sebetulnya ya manusia juga harusnya punya pertanyaan itu, ya. Kita ini semua punya pertanyaan itu. Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuan diciptakannya manusia? Kalau manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah jelas ya dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi makanya kalau ada manusia di dunia ini, ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluar daripada konsep penciptaan manusia. Jadi bakal apa gitu ya? Jadi bakal apa orang hidup di dunia ini kalau dia kagak ibadah? Nah, makanya kita ketika hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah untuk ibadah. Jadi udah enggak ada kegiatan lain kecuali ibadah, Bu. Gitu ya. Jadi tidak ada kegiatan lain, tidak ada aktivitas lain dari diri kita kecuali ibadah. Ya kan ibadah itu banyak. Enggak mesti apa? Salat, enggak mesti puasa, enggak mesti haji, umroh, enggak. Banyak ibadah-ibadah yang lain. Karena penciptaannya di situ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah seluruh aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja niatkan ibadah, yang dagang niatkan ibadah, aktivitas yang lain yang ngurus anak niatkan ibadah, ngurusin suami dalam rangka ibadah, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya.
Kata istrinya, kita habis lebaran begini boro-boro ngurusin suami, yang ada gedutin suami katanya kan begitu. Ngurusin, nggak bisa kurus-kurus katanya. Mungkinan gede katanya, selebaran begini katanya. Nah, itu bagian daripada apa? Konsep penciptaan manusia. Nah, surga pun ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya tuh, ya Rabbi lima khalaqtani? Ya Tuhanku, ya, kenapa engkau menciptakan aku? Gitu ya. Jadi bukan berarti surga itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar makhluk Allah itu ketika diciptakan, dia bertanya kepada Allah, tujuannya apa sih saya diciptakan? Ya, surga itu nanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika aku diciptakan ini, aku diciptakan untuk apa ya Allah? Lalu Allah jawab, qala likulli sakhiyyin wa taqiyyin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi surga itu diciptakan, ya. Allah jawab pertanyaan surganya itu, qala likulli sakhiyyin wa taqiyyin. Sesungguhnya engkau diciptakan itu untuk setiap orang yang sakhi. Sakhi itu orang yang dermawan. Wattaqiyyin, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu surga menjawab lagi, qalat raditu. Ya, lalu surga menjawab raditu, aku ridho. Ya, surga itu ridho. Berarti apa? Ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya surga itu akan ridho dimasukin, ya. Surga itu akan ridho ketika memang Allah ciptakan surga itu, maka dia akan ridho kepada siapa? Kepada orang-orang yang sakhi, yaitu orang-orang yang dermawan. Wattaqiyun, dan juga orang-orang yang ya, ini menjadi jawaban bahwasanya ketika surga itu diciptakan buat siapa? Gitu ya. Siapa yang akan masuk surga? Ya, yang masuk surga itu adalah orang-orang yang sakhi, orang-orang yang dermawan. Dan juga orang-orang yang taqiyun, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen masuk surga, bagaimana caranya? Maka jadilah orang-orang yang dermawan. Bagaimana caranya untuk masuk surga? Maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Itu. Lalu kalau misalkan kita ditanya, Bu, kenapa sih kita kudu dermawan? Gitu ya. Lah kan duit kita boleh nyari siang malam, gitu ya. Kalau bahasa kita apa? Banting tulang. Itu ngapa tulang yang dibanting ya? Kan ada istilah gitu ya. Ya, kerja banting tulang gitu. Kaki jadi pala jadi kaki. Saya baru bingung sampai sekarang itu ya. Kalau kaki jadi pala jadi kaki, bagaimana nukarnya gitu ya? Jungkir balik ya, maksudnya dengan perjuangan yang luar biasa, diusahakan apapun gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau itu boleh kita nyari, boleh kita dagang siang malam, boleh kita kerja, lah terus kenapa kita harus membagi orang? Kenapa harus dermawan? Kan itu punya kita. Nah, tadi udah disebutkan bahwasanya surga itu akan ridho kepada siapa? Kepada orang-orang yang dermawan. Nah, ini ternyata ada di dalam Al-Quran gitu ya, surah Ali Imran ayat 180. Kenapa sih orang itu mesti dermawan? Tadi udah disebutkan bahwasanya orang-orang yang dermawan itu ya pasti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada alasan lain gitu ya. Sehingga apa? Memotivasi kita, mendorong diri kita. Ya, kita kan dilatih untuk senantiasa apa? Untuk dermawan. Ya, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya enggak usah ditanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Nah, kemarin tuh Ramadan ya. Waktu Ramadan kita diajarin tuh untuk apa? Bersikap dermawan, ya, banyak-banyak berbagi kepada orang lain. Makanya ada kesunahan orang-orang yang berpuasa itu adalah salah satunya adalah ketika memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi ketika apa yang kita keluarkan untuk orang yang berbuka puasa, pahalanya sama seperti orang yang puasa gitu
Kemarin begitu nggak kira-kira kita ya? Ya waktu Ramadan kan sekarang kemarin tuh banyak orang-orang yang ketika Ramadan ngapain? Berbagi takjil gitu ya untuk berbuka puasa. Banyak tuh di mana di jalanan atau ada orang yang naruh makanan di masjid atau di musola atau bergiliran tuh. Ada di masjid musola bergiliran. Hari ini yang memberikan buka puasa keluarga fulan. Ya ada 3 keluarga misalkan gitu ya dijadwalkan. Itu dalam rangka apa? Membiasakan kita, melatih diri kita untuk senantiasa banyak berbagi. Nah, mudah-mudahan kebiasaan kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu akan terus manjang di luar Ramadan, ya kebiasaan itu akan terus ada. Suka apa? Suka berbagi. Kan berbagi itu bukan hanya sekedar ketika kita lagi ada, Bu. Ya. Lagi kagak ada pun, ya kalau emang itu bukan sesuatu yang betul-betul genting sama kita ya. Ya, tapi kalau emang itu adalah sesuatu yang nggak bisalah kita keluarkan, yang jangan sampai khawatir nanti ada ke depan juga malah ngerepotin gitu ya. Tapi kalau Nabi, karena Nabi beda ya. Nabi itu ya pernah satu ketika Nabi lagi ngobrol nih sama Sayyidina Umar. Lagi ngobrol sama Sayyidina Umar, ada orang datang gitu. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Dicariin tuh sama siapa? Sama Nabi. Dicariin. Ya ini untuk kebutuhanmu dikasih. Besok dia datang lagi. Dikasih lagi sampai ketiga kalinya, lalu sampai kepada 4 kalinya Rasulullah udah nggak punya tuh. Tapi apa kata Nabi kepada orang itu? Sekarang gini aja dah, kamu ngutang aja dulu sama siapa, nanti utang itu jadi utang saya, kata Nabi tuh. Ini beda Nabi ya. Maksud jangan disamain sama kita, karena Nabi itu adalah ada yang jamin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Sayyidina Umar itu marah. Bukan marah sih, artinya memberikan masukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau emang udah nggak ada, udah apa, nggak usah dipaksain gitu ya. Karena apa? Nabi itu ajwa dan nas, orang yang paling pemurah, orang yang paling dermawan. Nggak mau ngelihat orang lain itu susah, gitu ya. Kebalikan sama kita ya. Kalau kita apa? Nggak mau ngelihat orang lain seneng, gitu ya. Gitu ya. Nggak boleh ngelihat orang lain itu bahagia, gitu. Kita paling nggak pengen tuh. Kira-kira begitu nggak hati kita? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan jamaah Darus Said nggak mau ngelihat orang lain susah tuh. Jadi kalau ngelihat orang lain susah, pengennya ngapain? Bantuin. Nih Darus Said lagi kesusahan, Bu. Mau bangun. Iya, bantuin. Jangan ngelihat orang lain seneng, kita susah. Gitu. Gua gedeg banget kan gitu ya. Ada nggak yang begitu ya? Masih ada juga ya. Ya, mudah-mudahan bukan jamaah Darus Said ya, Bu. Kalau Nabi tuh nggak pengen banget ngelihat sahabatnya, ngelihat saudaranya, apa susah. Pengennya ngapain? Bantu tuh. Sampai Sayyidina Umar mengkritik seperti itu. Nabi bilang, udah kamu berhutang saja, ya. Nanti ketika engkau berhutang kepadanya, utangmu itu saya yang bayar, kata Nabi. Sampai segitunya tuh, karena saking apanya? Nabi kita Muhammad SAW itulah ajwa dan nas, yaitu orang yang paling pemurah dermawan. Nah ini, karena bicara tentang dermawan, tadi udah dijanjikan bahwasanya orang-orang yang dermawan itu akan diterima dengan ridho oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an ini ya, tadi saya bilang surah Ali Imran ayat 180, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Jadi jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Kenapa kita mesti dermawan? Kenapa? Orang yang kikir itu enggak ada bagus-bagusnya. Itu sangat buruk bagi mereka. Ya.
bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat. Ya, jadi kalau kita pelit, harta yang kita pelitin itu nanti di hari kiamat dikalungin di mana, di leher kita. Nah, itu ada tanda bahwasanya apa? Orang-orang yang bakhil itu seperti itu. Berguna nggak harta kita di sono? Nggak berguna. Mau beli apa di sono? Yang jualan ada nggak? Nggak ada. Kita mau beli apa? Sebanyak-banyaknya harta kita nanti di akhirat nggak ada lagi gunanya, nggak ada lagi manfaatnya. Nah, jadi makanya inilah alasan pertama kenapa orang itu mesti dermawan, karena orang-orang yang bakhil itu senantiasa buruk bagi mereka. Jadi mereka menganggap bahwasanya bakhil itu adalah baik, sebetulnya nggak ada kebaikannya sedikit pun. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu senantiasa mendapatkan banyak keburukan, bahkan sampai hari kiamat harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher-leher mereka. Itulah. Nah, jadi ini alasan pertama kenapa orang kagak boleh pelit, mesti dermawan. Gitu ya. Jadi orang yang pelit itu di hari kiamat akan dikalungkan dengan harta yang dikikirkannya. Lalu yang kedua, orang yang pelit, ya, kenapa orang itu mesti dermawan? Karena orang pelit itu akan diazab dengan azab yang hina. Ini kisah surah An-Nisa ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Surah An-Nisa ayat 37. Jadi orang yang kikir dan orang yang menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya itu, kami telah menyediakan orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ya, azabam muhina. Jadi azab yang hina buat siapa? Orang-orang yang pelit. Nah, ini alasan yang kedua kenapa orang itu harus dermawan. Karena orang yang pelit itu akan diazab dengan azab yang hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan yang ketiga, kenapa orang itu mesti dermawan? Allah itu maha kaya. Enggak butuh dengan kekayaan orang yang kikir. Ya. Nanti boleh dilihat dalam surah Al-Hadid ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Jadi barang siapa yang berpaling dari perintah Allah ini, ya karena memang diperintahkannya untuk dermawan bukan pelit. Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir, ketahui bahwasanya sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan juga maha terpuji. Jadi jangan sombong. Kalau ada orang kaya ternyata ya nggak ada apa-apanya. Allah maha kaya. Gitu. Dan bahkan kekayaan yang dia punya pun itu adalah pemberian Allah, dan itu hanya berupa titipan saja. Dititipin nggak kita? Nah sekarang kalau ibu-ibu punya motor itu titipan siapa? Kalau mau diambil, lu jangan katanya, saya nggak bisa pulang ini kan gitu. Tapi emang susah kan? Ngapain? Susah untuk di dalam hati kita mengingat bahwasanya semuanya yang Allah berikan ini adalah titipan Allah. Susah nggak? Susah. Itu makanya kita ingat ayat ini bahwasanya Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Itu makanya dengan demikian apa-apa yang Allah titipkan kepada kita itu ada hak orang lain, makanya kita enggak pelit jadinya tuh, dermawan. Itu makanya itu adalah alasan yang ketiga. Nah, alasan yang keempat, kenapa orang itu mesti dermawan? Karena di sini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah sebuah kegelapan nanti di hari kiamat. Wa iyyakum wal fahsya, takutlah kalian dari perbuatan yang tabu. Fa innallaha la yuhibbul fahsya walat tafahush. Makanya ketika
kita disuruh takut dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Karena kebakhilan akan menjadi bagian daripada kegelapan nanti di hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya, kalau kita gelap di dunia, kira-kira masih bisa minta bantuan nggak? Masih bisa gelap di dunia. Ya kadang-kadang kita gelap di dunia aja sulit. Ya kalau malam, ya kita bangun tidur ternyata kok udah gelap amat nih rumah kita. Nggak taunya tokennya habis. Gitu ya. Kira-kira kita bingung nggak kalau begitu? Apalagi di hari kiamat. Di hari kiamat kegelapan, kita mau minta bantuan siapa? Ya, mau ngisi token di mana di hari kiamat? Nah, itu bagian daripada ketika Rasulullah SAW, wa iyyakum wasyuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Dan juga takutlah kalian daripada sifat kikir. Ya, kata Nabi itu. Jangan sampai pelit itu. Kenapa? Itu adalah sebuah celaka bagi siapa? Orang-orang yang sebelum kamu. Kan cerita dulu siapa, Bu? Qarun ya, Bu. Kenal Qarun enggak? Itu kan pelitnya luar biasa dia. Gitu ya. Qarun itu luar biasa pelit. Itu saking pelitnya Qarun sampai dikenang sama kita sampai sekarang. Iya enggak? Ibu-ibu lagi di belakang rumah pengen nanem puun apa misalkan, ya pengen nanem puun salam di belakang rumah, gali tanah. Nemu apa, Bu? Nemu koinan 500 perak, dibilangnya apa? Harta. Emang Qarun duitnya begitu zaman dulu. Padahal Qarun hidupnya kapan tahu zamannya. Tapi apa? Ketika kita nemuin sesuatu yang kita sebut siapa? Qarun, ini harta Qarun nih. Nah, Qarun di mana adanya? Di belahan dunia mana itu Qarun? Kita nggalinya di Cinere, masih Qarun juga yang disebut. Dikenang tuh karena apa? Ya dia pelit gitu ya. Saking pelitnya apa? Hartanya dihimpit oleh bumi, ditelan oleh bumi itu. Jadi sekarang kalau ada orang nemu sesuatu disebutnya harta Qarun. Padahal nemunya apa, Bu? Kan Qarun dulu hartanya apa? Emas, perak gitu ya. Kita nemunya apa? Kayu. Kayu cakep, ada ukiran itu. Ini harta Qarun nih katanya. Gitu. Saking itu dikenangnya ya, dikenang karena apanya? Dia saking pelitnya itu. Jangan sampai itu dikenang sama pelitnya kita. Itu. Nah, ini kata Nabi, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya orang yang pelit itu akan celaka. Orang-orang sebelum kita, artinya orang-orang sebelum zaman kita itu. Dulu yang pelit-pelit itu apa? Celaka mereka itu. Amarahum bil qati'ati qata'u. Ya, mereka ketika kekikiran itu memerintahkan kepada mereka untuk memutuskan tali silaturahim mereka. Itu saking takutnya tuh. Ya, hartanya diambil orang lain, memutuskan mereka. Bahkan wa amarahum bil bukhli fabakhilu. Diperintahkan untuk berbuat bakhil, mereka berbuat bakhil. Nah, ini adalah sebuah keburukan. Jadi kata Nabi, kenapa orang itu enggak boleh bakhil? Karena memang itulah kegelapan yang akan datang kepada diri kita di hari kiamat bagi orang-orang yang bakhil. Ini perintah kita untuk senantiasa dermawan. Lalu yang kelima, kenapa kita itu mesti dermawan? Ya, ini agar supaya karena Nabi senantiasa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada sifat kikir gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Nah, itu ya. Nanti ada kata-kata wal bukhli wal jubni, yaitu sifat kikir dan sifat pengecut. Minta sama Allah tuh. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah selalu berdoa nih. Padahal Rasulullah itu udah maksum, tapi apa? Senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa prihatin dan susah. Minta. Ini hafal enggak doanya? Nah, ya. Kalau enggak hafal, catat, Bu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada apa? Rasa prihatin dan susah prihatin. Ya emang kehidupan manusia begitu ya, prihatin aja. Ada susahnya enggak? Susah ada. Allah kasih prihatin, Allah kasih susah juga.
Tapi kita minta perlindungan kepada Allah, karena Allah lah yang ngasih prihatin dan susah. Nanti Allah lah yang akan menyembuhkan prihatin dan susahnya kita. Gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Hazan. Ya, perasaan susah tuh. Gitu ya. Udah. Ya. Belum, emang apa? Emang kagak bawa catatan katanya. Tapi kalau ngaji tulis, catat. Gitu. Minal hammi wal hazani. Hammun itu kan ya keprihatinan. Hazan itu kesedihan, kesusahan. Ya. Hazan pakai zai, hazan. Lalu wal ajzi wal kasali. Ya, ajzi itu sifat lemah. Ya, wal kasali malas. Kita minta perlindungan kepada Allah dijauhkan daripada sifat lemah dan juga sifat malas. Lemah apa nih? Lemah ini umum. Ya. Karena Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif, gitu ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang beriman yang kuat. Ya, yang kuat tuh. Daripada orang-orang yang lemah itu. Karena ada apa? Lemah dari segi apa ya? Dari segi ekonomi lemah. Dari segi apa yang lainnya pokoknya lemah semuanya. Kita makanya nggak boleh berhenti untuk ngapain? Usaha terus. Ya. Usaha apapun diusahakan dulu, diikhtiarkan dulu. Jangan malas, jangan lemah. Jadi seorang mukmin nggak boleh lemah. Harus kuat apanya? Intelektualnya harus kuat. Orang mukmin jangan bodoh. Kalau bodoh nanti dibodoh-bodohin. Gitu ya. Harus kuat. Gitu ya. Persatuannya kudu kuat juga. Gitu ya. Jadi wal ajzi wal kasal, yaitu lemah dan malas. Wal bukhli wal jubni, bukhul, kikir. Wal jubni, pengecut. Ya. Aku berlindung kepadamu daripada sifat kikir dan juga pengecut. Ya, takut, pengecut. Jadi harus berani. Tapi beraninya karena benar. Ibu-ibu kalau suruh jalan malam sepi, ada punangka, berani enggak? Itu apakah dikatakan pengecut? Oh, bukan itu ya. Tapi iseng mah iseng juga ya kita. Lagi jalan nih, ada tikus, kira-kira kita lari gak? Lagi sedang isengnya, lalu kresek begitu, gimana gitu? Gitu. Tapi kalau sekarang mah gak iseng kali jalan ya, udah rumah mulu, gitu. Rame, gak kayak dulu, ya. Kayak dulu kalau kita masih iseng, Bu. Saya ingat, Bu, dulu waktu masih kecil, mau maghrib, sampai pulang lagi ke rumah, kagak jadi ngaji. Karena apa? Takut. Karena dulu, nah saya kalau dari rumah sini jalan kemarin ini udah empang, dan ngelewatin empang. Di situ tuh ada pun gowok, ya, ada uangan. Tahu uangan, Bu? Orang sekarang bakal tahu uangan kali. Uangan saluran air, solokan. Kalau kata solokan, tapi beda uangan sama solokan. Kalau solokan mah kecil. Kalau uangan ada gedean tuh. Bisa jadi uangan itu bukan aliran air yang biasa lewat, enggak. Biasanya uangan itu digunakan untuk saluran kalau lagi bedah empang. Itu uangan namanya. Itu pun gowok. Lah, tangan orang dulu mau ngaji lah, ngeliwatin pun gowok dulu. Ya, ada empang. Naik lagi ke atas, ya pun capi, pun manggis. Lah, punan gede-gede banget. Itu saya ingat banget mau pergi ngaji kagak jadi gara-gara apa? Siangnya ya keluarga kita ada yang meninggal dunia. Kalau orang dulu meninggal dunia pasti dimandiin. Mandiinnya pakai gayung. Gayungnya gayung batok. Itu yang saya pengen tanya sampai sekarang, kenapa kalau orang dulu meninggal dunia mandiin pakai gayung batok? Itu ngapa gayungnya digantung di luar? Ya, saya punya mau ngebuang kayak taruh kayak gimana gitu.
Itu digantung di situ di luar tempat kita liwat mau ngaji. Lah gara-gara itu pulang lagi kagak ngaji. Lah iseng. Itu yang belum terjawab itu, Bu. Rahasia yang belum terjawab sampai sekarang. Itu ngapa gayung batok digantung di situ? Ya. Beneran dah tanya dah. Dan itu katanya ada cerita kalau malam itu gayung apa? Kotek gitu. Lah saya makinan iseng. Lah kan itu udah mau maghrib. Saya mikir iya ini peginya. Lantar pulangnya kan habis isya. Liwatnya lewat mana? Lah situ-situ juga. Sampai diomelin, lalu ngapa pulang lagi? Oh, no, ada gayung. Ya. Lah emang. Orang kalau udah datengin iseng-iseng ya. Kita di rumah juga. Ibu-ibu nih di rumah. Kalau udah datengnya iseng. Mau ke kamar mandi. Jadi gak? Iseng gak jadi. Mauan ngompol tuh. Ya. Karena saking isengnya. Ya. Itu. Jadi ya. Tapi ini bicara pengecut bukan hal itu. Maksudnya orang itu harus punya sifat pemberani. Ngapain? Berani ngapain? Menghadapi segala sesuatu. Masalah hadapi nggak? Hadapi. Jangan lari jadi masalah ya. Kan gitu. Hadapin masalah itu. Jadi wal bukhli wal jubni, minta kepada Allah dijauhkan daripada sifat kikir dan juga pengecut. Wadhal iddain, ya, dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari apa? Dhal iddain, daripada lilitan hutang, ya. Hutang boleh nggak, Bu? Boleh, dalam agama, ya, ada yang namanya hutang piutang. Tapi jangan sampai hutang itu melilit kita, Bu. Ini banyak banget nih, Bu, ya. Banyak banget. Ya kemarin saya bilang waktu di konten Ramadan, udah nonton belum, Bu? Tonton apa? Di YouTube itu ada konten tentang judi online, Bu. Bu, itu di Indonesia itu judi online itu sekarang uang yang berputar itu berapa triliun, Bu? Menguntungkan orang-orang yang punya apa? Bandar-bandarnya itu. Yang rugi siapa? Itu judi online tuh. Pinjaman online dan sebagainya. Itu kan ngelilit kita. Ya. Makanya kita berlindung kepada Allah dah. Wadhal iddain. Boleh berhutang, akan tetapi jangan sampai hutang itu melilit kita. Jadi nyusahin kita. Itu ya. Makanya ingetin anak-anak kita, Bu, tuh yang pada main game, yang pada megang handphone aja kerjaannya tiap hari. Ingetin, khawatir dia apa? Ngelihat temannya, ngelihat orang lain tertarik. Oh iya nih. Kan judi dalam bahasa Arab artinya apa? Dalam bahasa Al-Quran maisir. Maisir itu asal kata dari kata yusrun. Yusrun itu artinya mudah. Kenapa dibilang yusrun? Kenapa dibilang maisir? Kenapa dibilang mudah? Karena orang yang main judi itu menganggap bahwasanya nyari duit itu gampang. Nggak usah kerja, ngapain? Naruh aja. Ntar kalau beruntung dapat. Nah, makanya bahasa Al-Quran itu maisir. Dia anggap bahwasanya orang yang mempertaruhkan uangnya itu gampang-gampang saja. Padahal itu luar biasa, Bu. Ada orang kita ngikut judi online sampai sekarang utangnya sampai 300 juta, Bu, gara-gara judi online. Padahal naruhnya berapa? Dikit-dikit, lama-lama luar biasa. Ingetin itu. Ini dalam doa ini juga Nabi ya mengingatkan wadhal iddain. Jangan sampai kita itu termasuk daripada orang-orang yang terlilit hutang. Ya berhutang boleh aja untuk kebutuhan. Berhutang untuk bukan untuk gaya hidup. Ya, kadang ada orang kan yang berhutang untuk apa? Gaya hidup, nggak usah. Kan gitu. Hutang untuk apa? Kebutuhan kita yang kalau kita butuh, dan itu juga kalau lagi butuh banget. Kalau sampai banget mah nggak usah dah. Gitu ya. Wa ghalabatir rijal. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Tunduk kepada seseorang. Artinya tunduk kepada seseorang ini maksudnya jangan sampai kita itu
tunduk terhadap orang lain dalam hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Minta perlindungan tuh kepada Allah. Nah ini kelima hal inilah yang menyebabkan bahwasanya orang itu mesti apa? Mesti dermawan. Karena dalam hadis ini, dalam riwayat hadis ini, ketika Rasulullah SAW berdoa, salah satu doanya adalah jangan sampai Nabi kita Muhammad SAW itu didekatkan kepada sifat justru malah minta kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat kikir. Nah itu surga ketika apa? Surga itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertanya kepada Allah, "Kenapa aku diciptakan?" Ya, karena apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga itu yang pertama adalah untuk apa? Sakhiyun, orang-orang yang dermawan. Nah, sehingga kita diajarkan oleh agama janganlah menjadi orang yang pelit. Dan juga dalam pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu apa? Taqi. Taqi itu apa? Orang yang Jadi surga itu buat siapa? Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Emang ciri orang yang bertakwa bagaimana, Bu? Kalau Al-Qur'an menyebutkan ya dalam surah Al-Baqarah ya, itu kan ada ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Tapi ya di sini ada yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, jadi merangkum gitu ya, merangkum apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Nah, ini Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada 4. Ya. Jadi kalau misalkan kita masuk di dalamnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan ketika kita termasuk orang-orang yang bertakwa, itulah yang ketika itu surga itu ridho kepadanya. Dan kita senantiasa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Kata Sayyidina Ali, ciri orang yang bertakwa itu adalah yang pertama al-khauf minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha agung. Takut. Jadi kalau kita ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu kita termasuk daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Takut nggak sama Allah kira-kira? Ya, takutnya bagaimana? Ya, takutnya kepada Allah itu maksudnya imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Yang namanya ciri orang yang bertakwa itu adalah senantiasa dia takut kepada Allah. Ngapain? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larang. Itu ya. Takutnya sama Allah itu begitu. Ketika ingin berbuat sesuatu, hal-hal yang berkenaan dengan keburukan, ya kita ingat, ya iya ada Allah ya. Kita mau ngomongin orang, jadi nggak tuh kalau kayak gitu? Bodoh amat kan gitu. Ngomongin aja kan, begitu ya. Nah jangan sampai nih ya. Berarti kalau misalkan nggak ada khauf, ya nggak ada perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang ngawasin kita, ada yang senantiasa memberikan pengawasan kepada kita. Nah berarti apa? Di situ ada ciri orang yang bertakwa yang enggak ada di dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Bu. Artinya apa? Orang yang takut kepada Allah, khauf, ada perasaan khauf, takut. Yang kedua, ciri orang-orang yang bertakwa itu al-amalu bitanzil. Senantiasa mengerjakan apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerjain apa perintah-perintah Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman. Banyak banget. Bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya silaturahim. Ya, banyak sekali. Kalau ngaji perintah enggak? Hah? Ngaji perintah enggak? Perintah, Bu. Nuntut ilmu, ya pendidikan itu penting, ngaji itu penting, Bu. Dulu waktu selesai daripada peperangan, ketika akan perang Tabuk, ya itu kan diperintahkan bahwasanya agar supaya umat Islam tidak semuanya berangkat untuk berperang, ya. Jadi ada perintah Allah agar supaya umat manusia ketika itu umat Islam untuk tidak semuanya berangkat untuk perang. Karena apa?
Karena kalau semuanya perang, kagak ada yang ngurusin urusan pendidikan. Gitu ya. Makanya ini saking pentingnya urusan agama lewat pendidikan, ya, nuntut ilmu. Ya, ibu biar kata sibuk apapun ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, jangan lupa apa? Ngaji. Karena perintah juga. Karena orang-orang yang diangkat derajatnya nanti, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, walaupun sedikit. Beriman udah cakep, tapi kalau nggak dibarengi dengan ilmu, berantakan semuanya. Ngaji, kita nggak boleh berhenti ngaji, Bu. Ya, di mana aja, bukan di sini aja ya, Bu. Di mana aja ada majelis taklim, di mana aja ada majelis ilmu, ibu hadir, gitu ya. Kalau emang ada waktunya. Kadang-kadang ada ibu-ibu, saya mah bisanya emang tibang hari Minggu doang. Soalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu ada aktivitas, ya nggak apa-apa. Sempetin, itu ya. Kebangetan kalau ya setiap harinya sibuk mulu. Ada orang, lu ngapa sih susah banget kalau diajak ngaji? Sibuk wah, gitu ya. Padahal waktu kita sama semua ya. Ibu-ibu waktunya berapa? 24 jam. Sama nggak? Sama. Berarti nggak ada yang sibuk kan? Nah, berarti dia kurang bisa memanage waktu. Kalau bisa kita manage waktunya, insya Allah bisa. Ya sesibuk apapun, ya ngaji paling dari 6:30 sampai 7:30. Kan yang biasanya begitu kita ya. Ya kecuali lagi enak gitu ya. Karena sampai liwat ya. Ini kayaknya hari ini lagi enak nih. Liwat sampai jam 9 kali, sampai jam 10 kali ngaji kita. Ya kan kemarin nggak ketemu ya. Kira-kira kalau sampai jam 10 sekarang siap kagak ini? Siapnya melotot, siap. Siap sambil dipelototin saya. Takut saya. Gitu. Jadi perintahnya itu bukan hanya sholat, ya, bukan hanya bicara-bicara tentang ibadah-ibadah mahdhah. Ya nuntut ilmu juga perintah juga. Jadi yang belajar itu bukan anak-anak kita doang, kita juga mesti apa? Belajar, tambahin terus ilmu kita. Untuk siapa? Minimal untuk diri kita dan untuk keluarga kita, anak-anak kita. Perbaiki diri kita. Dan juga ketika kita ngaji, kita nuntut ilmu, lalu kita merasa bahwasanya ini adalah bagian daripada bekal saya untuk memperbaiki diri saya, agar diri saya lebih baik. Bukan lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi lebih baik dari siapa? Dari diri kita di masa yang lalu. Yang kemarin saya belum baik, sekarang mudah-mudahan jadi lebih baik. Begitu. Kan yang itu yang susah ya. Ada orang-orang yang sekarang kalau ngaji pengen lebih baik dari siapa? Dari orang lain. Jangan. Kita ngaji pengen lebih baik dari siapa? Dari diri kita di masa yang lalu. Yang sebelumnya kita kalau ngucapin huruf dhad susah bener. Susah nggak dhad? Susah Bu. Kata Nabi, ana afsahu man nataqa bidhad. Gitu ya. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling fasih menyebutkan huruf dhad. Itu emang susah. Sahabat juga nyebut huruf dhad susah Bu. Karena Nabi katakan begitu, ana afsahu man nataqa bidhad. Aku adalah orang yang paling fasih nyebut huruf dhad. Bukan Nabi sombong, tapi karena apa? Karena memang kefasihan Nabi itu luar biasa. Sekarang ada nggak yang belum bisa nyebut huruf dhad? Iya. Datang hari Selasa. Iya. Pagi tahsin ikut. Iya, benerin lagi. Buat siapa? Buat kita, bukan buat siapa-siapa. Karena mau orang baca Quran itu mesti ada apanya? Tajwidnya. Ayo sama-sama perbaiki, gitu ya. Dan itu apa? Perintah juga nuntut ilmu itu perintah. Walaupun lelah, walaupun pegel. Orang nuntut ilmu pegel nggak? Ya, beda nggak? Ketika kita duduk di majelis-majelis yang lain, ya, misalkan kita duduk di majelis arisan, sama di majelis ilmu beda nggak? Kalau di majelis ilmu setengah jam lama nggak? Kalau di majelis arisan 3 jam lama nggak? Entaran. Udah johor aja ya, kan begitu ya. Belum apa-apa tuh. Padahal nasi belum disendok, udah johor ya. Kalau arisan kan begitu ya.
kelamaan ngomongnya kali kan gitu, pembukaan ini lah udah zuhur aja kan gitu. Tapi kalau ngaji nih setengah jam kayaknya. Ada yang ngaji nget jam mulu. Lama amat ya kan gitu ya. Ada yang lagi ngaji udah WA duluan. Padahal baru mulain udah WA loh. Bang jangan lupa ntar jemput. Gitu ya. Ada begitu ya? Ini ada yang dijemput pulang ngaji. Ya. Orang kalau pulang ngaji ada yang jemput bukan manja, Bu. Itu justru ya karena apa? Saking luar biasanya mungkin suami juga pengen ngambil andil juga. Karena apa? Orang yang bantuin orang nuntut ilmu pahalanya sama tuh itu. Jadi bukan manja dijemput, justru itu wah romantis banget dia. Sampai ngaji dianterin kan gitu. Padahal mah apa? Suaminya takut dia pulang ngaji ngayap. Gitu. Makanya dijemput kan gitu ya. Kalau pulang ngaji ke Andara lagi kan begitu. Oh, jemput dah. Nah, lalu yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Ya. Cukup, ya, merasa cukup, merasa ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala bil qalil walaupun sedikit. Jadi ada itu ciri-ciri orang yang bertakwa, Bu. Jadi bukan hanya takut kepada Allah, lalu yang kedua menjalankan perintah Allah, yang ketiga orang-orang yang bertakwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Orang yang merasa cukup, orang yang bersyukur atas pemberian Allah walaupun itu sedikit. Itu orang yang bertakwa itu. Bersyukur walaupun sedikit. Kalau sedikit itu bersyukur, kalau banyak bagaimana? Apalagi ya. Sedikit aja dia masih bisa bersyukur, apalagi banyak. Tapi kadang-kadang kebalik kita. Gitu ya. Kalau sedikit belum bersyukur dia. Entah kalau udah banyak, bahkan ada yang udah dapat banyak pun belum bersyukur juga. Emang syukurnya yang kurang. Gitu ya. Sekarang kita tambahin syukur kita. Kenapa? Ciri orang yang bertakwa itu senantiasa bersyukur. Ini kalau hari ini ibu-ibu nggak punya uang belanja, bersyukur nggak? Ya, gue bagaimana bingung. Gimana jawabnya ini bingung. Hah? Kalau hari ini nggak ada uang belanja, kira-kira kita bersyukur nggak? Alhamdulillah bersyukur, Bu. Masih Allah kasih apa? Umur panjang, masih dikasih oksigen gratis, ya, masih dikasih badan sehat, masih datang silaturahim. Tapi lemes nggak? Lemes. Ya kagak ada uang belanja, gitu ya. Ya tapi kan di kulkas masih ada. Ya bersyukur. Itu yang susah emang. Ya. Lalu yang keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Al-istidadu liyaumir rahil. Yaitu senantiasa mempersiapkan diri bekal untuk menghadapi kematian. Nah, ini, Bu. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang keempat itu adalah al-istidadu ila yaumir rahil. Mempersiapkan diri kita untuk kematian. Ada nggak ini? Ibu-ibu kalau ditanya, Bu, siap mati nggak? Ada yang siap mati? Bukan begitu ya. Nggak begitu memang pertanyaannya. Kenapa? Yang namanya kematian itu sudah pasti dan kalau ditanya kita, saya siap mati. Bukan. Yang ditanya itu adalah persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Karena orang-orang yang bertakwa itu begitu. Al-istidadu ila yaumir rahil. Senantiasa dia mempersiapkan dirinya untuk bekal kematian. Jadi apa? Memperbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh kita semuanya. Ibu datang jadi amal soleh. Dan ini ciri daripada ketakwaan kita. Karena apa? Orang yang senantiasa banyak mempersiapkan amalnya untuk kematiannya, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi datangnya ngaji kita karena apa? Takwa kepada Allah. Karena apa? Ini mudah-mudahan jadi bekal saya. Walaupun sedikit ngaji, walaupun sebentaran, sejam, tapi ini bagian daripada amal soleh. Mudah-mudahan ini bagian daripada ciri-ciri orang-orang yang bertakwa.
Kelihatan nih muka-mukanya juga. Kelihatan ya? Kelihatan ini muka-mukanya? Enggak. Kelihatan, kalau nggak kelihatan memedi. Iya, kelihatan itu ya Bu. Ibu-ibu itu datang emang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan mukanya tuh. Mudah-mudahan emang betul-betul ini bagian daripada niatan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya, Bu. Jadi surga itu ridho kepada orang yang dermawan dan kepada orang-orang yang bertakwa. Lanjut gak nih? Tanggung ya? Kan belum udah ceritanya nih. Kan jarang-jarang ya? Kan lama pere. Iya, mau kata apa sih? Katanya. Waqalatin nar. Ternyata yang berkata bukan hanya surga. Neraka juga ngomong tuh. Ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, lima khalaqtani?" Ya Allah, ya Rabbi, untuk apa aku diciptakan? Tadi surga waktu diciptakan bertanya kepada Allah, untuk apa aku diciptakan? Ya. Dijawab oleh Allah, likulli sakhiyin wa taqiyin. Engkau diciptakan itu untuk orang yang dermawan dan untuk orang yang bertakwa. Sehingga surga mengatakan, raditu, aku ridho. Artinya aku ridho dimasukin sama orang-orang yang dermawan sama orang-orang yang bertakwa. Ya berarti kalau surga itu dimasukin sama orang yang pelit bagaimana? Surga enggak ridho. Gitu ya. Lalu neraka berkata, wa qalatin naru ya rabbi lima khalaqtani? Ya Allah, untuk apa aku diciptakan? Lalu neraka menjawab, qala likulli bakhilin. Aku diciptakan untuk orang-orang yang pelit. Wa mutakabbirin, dan aku diciptakan untuk orang-orang yang sombong. Jadi kata Allah, engkau itu diciptakan untuk orang yang pelit dan diciptakan untuk orang yang sombong. Lalu neraka itu menjawab, qalat ana lahuma. Aku untuk kedua orang tersebut. Ya, ridho juga dia. Jadi neraka itu ridho juga dimasukin kepada siapa? Dimasukin oleh orang-orang yang pelit dan juga orang-orang yang sombong tuh. Jadi orang yang pelit sama sombong tempatnya di mana? Neraka. Ya, makanya jangan pelit dan juga jangan sombong. Emang orang sombong kayak apa? Ya, sombong nih. Jadi ciri-ciri orang yang sombong itu yang pertama Bu, biasanya nih orang yang sombong itu biasanya suka pamer. Gitu ya. Ini tanda yang paling mencolok dari orang-orang yang sombong adalah suka pamer itu, menampilkan segala sesuatu yang dimiliki tapi dengan niat apa? Menyombongkan. Ya. Yang kayak saya cerita ya, sering saya cerita gitu ya. Ada ibu-ibu nawar kangkung bagaimana, Bu? Gini ya. Karena apa di sini? Gelangnya itu emasnya berjejer. Nawar kangkung aja, "Bang, ini berapa duit?" Nah. Jadi ya, menceng-kenceng kayak begitu. Padahal ya, Bang, Bang nanya doang ya, "Bang, itu kangkung berapa duit?" "Mas, kangkung berapa duit?" Ini pakai diangkat kangkungnya apa digoyang-goyangin. Karena saking apanya? Pengen menunjukkan apanya? Gelang emas. Gitu ya. Tapi kalau ada orang sombong, kita sombong lagi boleh nggak? Boleh nggak? Gitu ya. Karena memang ada gitu ya. Ada perintah bahwasanya ketika ada orang yang sombong, ya. Kata Abu Sa'id Al-Khadimi, gitu ya. Ada sombong yang dipuji sama agama. Siapa? Orang yang sombong kepada orang yang sombong. Ya, karena diterangkan dalam sebuah hadis gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, itu ketika ada orang yang sombong lalu kita sombong lagi, agar supaya apa? Kesombongannya jangan sampai berlarut-larut. Gitu ya. Makanya itu tadi tukang sayur ketika si ibu nawar kangkung, "Bang, ini kangkung berapa duit?" Itu si tukang sayurnya balas sombong lagi, agar supaya besok-besok jangan sombong lagi, gitu maksudnya. Jadi boleh
sombong kepada orang yang sombong dalam rangka apa? Agar supaya besok-besok dia jangan sombong lagi. Tapi kalau sombong sama orang yang sombong, tapi kita menunjukkan kesombongan kita juga, itu nggak boleh. Maksudnya apa? Sombong kepada orang yang sombong, agar supaya orang yang sombong tadi tidak berlarut-larut kesombongannya. Berhentilah dia, udah jangan sombong-sombong lagi deh. Tadi tukang sayur nyontoin itu. Ketika dia nawar kangkung, lenceng-lenceng. Apa kata tukang sayur? Tukang sayur nggak jawab berapa duit harganya, cuma nyengir doang dia. Iya. Nggak taunya apa, giginya emas semuanya. Dia ingin menunjukkan, lah jangan sombong. Lu, ya, emas lu baru di mana? Baru di tangan. Kalau gua mah sampai ke gigi-gigi emas semuanya. Iya enggak? Maksudnya apa? Kata Abu Sa'id Al-Khadimi mengatakan, kalau ada orang yang sombong lalu kita sombong lagi, ini dalam rangka apa? Alasannya, ketika kita merendah terus di hadapan orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, maka dia tidak akan pernah berhenti sombong terus-terusan. Jadi ketika kita sombong kepada orang yang sombong dalam rangka apa? Agar supaya besok-besok dia jangan sombong lagi. Gitu ya. Jadi kalau ada tetangga kita, teman ngaji kita sombong, pakai baju simer-simer, ini gitu ya. Gitu ya. Dalam rangka apa? Sombong. Besok kita pakai baju yang sumer-sumer lagi. Gitu ya. Tapi bukan dalam rangka nunjukin juga, emang lu doang yang punya, gue juga punya, nggak gitu. Tapi kata Abu Sa'id Al-Khadimi, bolehnya orang sombong kepada orang yang sombong tadi dalam rangka agar supaya orang yang sombong itu tadi akan hilang kesombongannya. Itu tadi filosofinya cakep ya. Artinya apa? Itu tukang sayur ngajarinnya luar biasa dia. Nah, jadi dia nawar kangkung begini, tukang sayur nggak jawab, tibang nyengir doang. Dia ingin ngasih tahu, jangan sombong sama emas yang kamu pakai. Kalau saya bukan emas itu bukan yang hanya dipakai doang, sampai yang dipakai bakal mapak juga emas. Akhirnya tukang sayurnya apa? Diem. Besok-besok beli sayuran nggak pakai lagi tuh emasnya, malu dia. Dia merasa dia punya emas banyak, ternyata tukang sayur emasnya banyakan lagi dia. Bahkan sampai ke gigi-gigi tuh. Biasa. Gede. Itu baru yang di gigi doang. Belum yang di rumah, Mas Wanto, Mas Bejo, kan banyakan lagi. Ya. Bahkan dalam hadis ya, dalam Imam Abu Hanifah ya, ini Imam Abu Hanifah. Jadi ketika ada kata Nabi orang yang sombong lagi, gitu ya, itu bagian daripada sedekah. Nah ini Imam Abu Hanifah mengatakan, azlamuz zalimin man tawadha'a liman la yaltafitu ilaihi. Orang yang paling zalim adalah mereka yang tetap merendah kepada orang yang paling congkak darinya. Ada orang yang sombong, dia tetap merendah. Itu adalah sebuah kezaliman, kata Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Ketika ada orang yang sombong, berhentiin sombongnya, jangan sampai sombong lagi dia. Bagaimana caranya? Kita sombongin lagi. Untuk ngapain? Berhentiin dia Jadi bukan nunjukin kesombongan kita, bukan. Tapi agar supaya dia berhenti dari kesombongannya. Gitu ya. Jadi sombong yang dibolehkan itu adalah ketika itu tadi, sombong terhadap orang yang sombong. Untuk apa? Agar supaya orang yang sombong itu tidak sombong lagi. Gitu ya. Jadi memang biasanya orang yang sombong itu suka pamer. Itu ya, ciri yang paling kelihatan banget itu. Orang yang sombong itu adalah orang yang suka pamer. Dan juga biasanya orang yang sombong itu apa? Punya sikap yang kasar. Itu orang sombong itu kasar, nggak peduli gitu ya terhadap orang lain, dan orang lain dianggapnya kecil semua, kasar. Tulak pinggangnya di leher bu, gitu ya. Iya kan? Orang-orang tulak pinggang di sini gitu.
Dia di mana? Saking sombongnya, gitu ya. Kasar perilakunya tuh. Ya biasanya gitu ya. Orang yang sombong itu punya perilaku yang kasar. Gitu. Jadi ciri yang kedua tuh begitu. Ya kadang-kadang gini Bu, ada orang yang sombong ketika ada ciri fisik di dalam dirinya. Padahal ciri fisik di dalam diri kita itu semuanya adalah dari Allah. Dan itu datang agar anugerah Allah yang luar biasa buat manusia. Ada orang-orang yang sombong dengan ciri fisiknya. Merasa apa? Cakep. Merasa hidungnya mancung. Nyombong di depan orang ditarik-tarik mulu. Orang gitu ya. Padahal orang-orang yang hidungnya pesek dari siapa? Yang mancung. Makanya kata orang Arab, anfuka minka walau ajza. Ya. Anfuka minka walau ajza, kata orang Arab. Hidungmu adalah milikmu sekalipun itu maksudnya apa? Syukurin. Bersyukur kepada Allah. Gitu ya. Dan orang yang punya hidung mancung jangan sombong. Itu juga Allah yang ngasih. Ya mungkin yang pesek waktu pemberian hidung mancung dia kagak datang memang kali. Dia nggak hadir, jadi pesek hidungnya. Nah yang ketiga biasanya orang yang sombong itu apa? Selalu merasa benar. Sebenarnya kagak mau ngalah, apalagi kalau ngomong dah. Benerannya orang lain salah semua omongannya, dia doang yang benar. Dan ketika omongannya kepleset, salah, ya langsung apa dia? Ya ada aja ngeles. Ya ngelesnya gitu dia. Orang merasa bener aja dah. Orang lain salah mulu. Kayak dia doang yang tahu. Gitu ya. Orang lain enggak tahu. Padahal ketika bicara tentang adab berbicara ya, apalagi sama yang tua, walaupun kita lebih tahu, ya ada adabnya, caranya ngasih tahunya juga begitu. Gitu, udah mentang-mentang ya dia tahu, banyak tahu, sedangkan orang lain itu nggak tahu, padahal dia lebih tua, ya nggak pakai adab ngomongnya. Lalu yang keempat biasanya orang yang sombong itu apa? Meniadakan kehendak Allah. Padahal semuanya adalah kehendak Allah. Jadi nggak ada yang di luar daripada kuasa Allah. Wa kullu ma qaddarallahu ma yakun. Dari apa-apa yang ditakdirkan Allah itulah yang terjadi. Nggak ada yang di luar daripada kuasa Allah. Jadi jangan sombong. Kalau sekarang kita sukses, kalau sekarang kita banyak harta, kalau kita sekarang keluarga kita ini S1, yang ini S2, S3, bahkan sekarang sampai S24 ya. Ya. Samsung gitu mah. Itu semuanya kehendak Allah. Jadi jangan sombong. Jadi ketika melihat orang lain, ya itu dia mah boro-boro bakal sekolah, bakal makan itu susah dia mah. Ya Allah, jangan sampai begitu. Itu semuanya kehendak Allah. Ini kita semuanya ada nggak yang pengen hidup susah? Nggak ada. Kita semuanya pengen hidup bahagia. Usaha nggak? Usaha kita. Ikhtiar nggak? Ikhtiar kita. Tapi emang semuanya adalah kehendak Allah. Orang-orang yang sombong itu apa? Meniadakan yang namanya kehendak Allah. Jadi orang kalau udah meniadakan kehendak Allah, itu ciri-ciri daripada orang-orang yang sombong, gitu ya. Jadi jangan sampai itu. Ya, kayak begitu. Kenapa? Orang-orang yang sombong itu jauh daripada yang namanya surga. Dan neraka itu nerima banget sama orang-orang yang sombong. Itu. Usah, Bu. Dan ketika ngelihat orang yang sombong juga jangan apa? Jangan heran. Ya karena emang ada orang-orang yang seperti itu. Sombong. Fir'aun sombong. Ya. Padahal semuanya kehendak Allah. Fir'aun sombong. Sampai Fir'aun itu berpikiran, kenapa Bu? Fir'aun semasa hidupnya sampai dia meninggal dunia, yang namanya Fir'aun itu kagak pernah sakit. Ya. Ditakdirkan sama Allah, Fir'aun itu enggak pernah sakit. Itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Bukan untuk disombongin, tapi apa? Dia urusnya ingat. Sehatnya itu dari siapa? Dari Allah. Enggak, dia malah sombong. Merasa dirinya tuh Tuhan, enggak pernah sakit. Makanya ibu-ibu nih yang kagak pernah sakit, gitu ya. Ada enggak yang enggak pernah sakit? Lah, gue mah enggak pernah sakit, sehat terus gue mah. Kalau ada yang ngomong begitu, gue mah sehat terus, enggak pernah sakit. Lu kayak Fir'aun, gitu ya. Gitu ya.
Sehat, sakit, ya semua kehendak Allah. Ketika kita dikasih sehat, ya bersyukur, gitu ya. Dikasih sakit, ya sabar. Karena semuanya adalah kehendak Allah. Jadi kalau yang namanya sombong, itu emang udah ditetapkan ketika neraka diciptakan, ketika dia bertanya kepada Allah, bahwasanya sesungguhnya dia diciptakan untuk siapa? Dia diciptakan untuk orang-orang yang senantiasa sombong. Inilah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pesan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali terus mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita enggak boleh lepas daripada yang namanya nasihat Nabi, nasihat ulama, nasihat guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, ini ada pertanyaan Bu, apa bedanya istiqomah sama qanaah? Kalau istiqomah asal kata dari istaqoma yastaqimu. Asal katanya lagi qoma yaqumu, artinya berdiri tegak. Istaqoma yastaqimu itu artinya apa? Lurus. Artinya yang istiqomah senantiasa konsisten melakukan sesuatu istiqomah. Berat nggak Bu istiqomah? Berat. Makanya kalau di film itu ada siapa? Dilan. Tahu? Dilan bilang apa? Yang berat itu apa? Rindu. Aku saja engkau jangan. Bel dah. Yang berat itu bukan rindu, yang berat itu istiqomah. Makanya sampein salam kalau ketemu Dilan. Yang berat itu bukan rindu, yang berat itu apa? Istiqomah. Itu yang berat, susah. Istiqomah itu berat, Bu. Ya. Senantiasa kita konsisten apa yang kita lakukan itu namanya istiqomah. Tapi kalau qanaah apa? Qanaah itu adalah menerima. Ya, menerima apa ada, sikap menerima itu qanaah namanya. Pemberian Allah jelek, bagus, sedikit, banyak, dia menerima, itu qanaah. Kalau istiqomah senantiasa terus di jalan kebaikan. Hujan gede, ngaji. Panas, ngaji. Diajak pelesiran, ini udah tur, udah ke pantai ya, udah. Oh RT 2 kayaknya kagak ya. Belum kayaknya RT 2 mah ya. Emang duitnya kagak. Iya, apapun ketika dia sudah meniatkan untuk melakukan sesuatu, apapun halangannya dia tetap melakukan, itu istiqomah namanya. Ya. Mau hujan kayak mau panas, ngaji terus jalan tetap, ya. Mau ada ini kayak mau ada itu, halangan apa, pokoknya lempengan hari Minggu pagi jangan diganggu-ganggu ya, mau ngaji. Kan gitu. Wajib besok pagi-pagi siap-siap ya. Mana? Ke puncak saya ajak. Wajib kagak usah ngeluarin apa-apa, pokoknya gratis, duduk aja dah. Terpulang belanja saya yang belanjain. Kira-kira ngaji apa ke puncak? Tahu amat ah. Bodoh amat, terserah kalau itu. Iya. Kalau emang udah waktu ngaji ya. Mudah-mudahan istiqomah. Oke ya Bu. Jadi itu bedanya istiqomah sama qanaah. Terdengarnya kayak hampir sama, istiqomah, qanaah ya sama-sama. Tapi maknanya berbeda, maksud juga berbeda. Ya Bu. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, bisa panjang terus silaturahim kita. Ahad pagi, ibu-ibu yang belum tahu kabarnya kasih tahu ya, hadir di majelis Darus Said di Ahad pagi, kita silaturahim sama-sama gitu ya. Mudah-mudahan dapat keberkahannya gitu. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'il mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon